Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode ke-22. Di dalam mobil, Renata sempat melirik pada tuannya yang duduk di kursi kemudi. Pemuda itu tidak mengenakan pakaian yang kelewatan formal. Meskipun jasnya berwarna biru keabu-abuan dikenakan sebagai pakaian luar, namun Renata bisa melihat penampilannya tidak terlalu formal seperti biasanya saat akan keluar melakukan urusan bisnis. Aksennya, dasi di lehernya membuat Brian terlihat lebih kasual. Mobil terus melaju ditemani keheningan di dalamnya. Meskipun hubungan keduanya akhir-akhir ini sedikit membaik, namun bukan berarti Renata bisa segera menemukan topik untuk berbicara dengan secara mendadak seperti ini. Dia terus diam sembari melihat jalanan yang dilewati. Renata mengingat jalanan ini. Mereka melewati jalan ini menuju tempat perbelanjaan mahal, di mana sang majikan membelikan barang-barang mahal 1 bulan lalu. Apakah tuannya akan membelikan pakaian lagi untuknya? Berhubung sekarang sudah berganti musim, sementara seluruh pakaiannya adalah pakaian musim dingin. Sepasang mata Renata membelalak. Benarkah begitu? Seperti dugaan, mobil masuk ke pusat perbelanjaan Royal Exchange, tempat yang sama dengan Renata mendapatkan baju-baju mewah. Walaupun gadis itu merasa senang dan sedikit berharap, tapi dia menggelengkan pelan. Dia tetap tidak berani bertanya dan memutuskan mengekor tuannya mengikuti mereka turun dari mobil. Jalur yang mereka tempuh pun sama seperti waktu lalu. Sampai akhirnya Brian berhenti di toko yang sama. Hanya saja sekarang toko itu memajang koleksi pakaian musim semi, alih-alih musim dingin. Pemuda itu berdiri menghadap pelayannya. Sebelum mengatakan sesuatu, dia melihat arloji di pergelangan tangan. Lantas berujar, "Kuberi waktu 45 menit. Ambil semua pakaian kau suka. Kita tidak punya waktu banyak. Masih banyak yang harus aku kunjungi." Renata menghela napas panjang. Benar dugaannya kalau dia akan dibelikan pakaian lagi oleh tuannya. Namun alih-alih memborong setiap model di satu toko, kini Brian menyuruhnya memilih sendiri. Sepertinya dia juga beranggapan jika memborong seperti waktu lalu sedikit berlebihan. Biar bagaimanapun, masih ada pakaian musim dingin yang bisa dipakai dalam musim semi. Toh musim semi juga masih sedikit dingin. Tidak ada pilihan bagi Renata selain menurut. Tapi sebelum gadis itu berjalan menghampiri pakaian-pakaian yang tergantung, Brian memanggilnya. "Aku tidak akan mau membayar kalau kau membeli kurang dari 5 pakaian. Asal kau tahu saja, Brian tidak ingin kebaikan hatinya disia-siakan hanya karena rasa sungkan. Anggaplah ini adalah rezeki, dan gadis itu tak boleh menolak." Pramuniaga yang sama kembali menemani Renata dengan senyum. Di dalam hati, dia sudah sangat yakin jika Renata merupakan gadis simpanan pria kaya yang bersamanya. Hal-hal seperti itu sudah tidak asing, dan dia sudah sering melihatnya di toko ini. "Mau coba yang ini, Nona? Bahannya bagus dan lembut di kulit," kata sang pramuniaga sambil mengambil baju atasan berwarna putih. Melihat contoh bajunya, memang terlihat cantik, modelnya anggun, tapi Renata merasa pakaian tersebut terlalu dewasa untuknya. Dia tidak ingin dianggap memeras tuannya dengan memaksa membelikan pakaian mahal oleh para karyawan di hotel. Adakah yang modelnya tidak terlalu dewasa?" Sang pramuniaga sedikit manyun dan mengambilkan pakaian itu pada gantungan. Sebelum dia sempat mengambil pakaian lain, Renata sudah lebih dulu mengambil satu pakaian dan ditunjukkan pada sang pramuniaga. Baju yang ditunjukkan Renata adalah baju yang berwarna dasar hitam dengan bunga-bunga di atasnya. Ada frill di bagian bawahnya dan terlihat lebih manis daripada pakaian yang ditunjukkan oleh sang pramuniaga.
Tak peduli betapa kecewa Pramuniaga itu karena sarannya ditolak, dia tetap tidak bisa memaksa. Lagi pula, dia juga mengakui baju yang dipegang pelanggan tersebut memang lucu dan terasa lebih cocok. Mau langsung dicoba? Atau saya temani memilih lain jika supaya tidak membuang waktu? Pramuniaga itu menyinggung kembali dengan halus mengenai waktu 45 menit. Renata hanya bisa mengangguk pasrah. Dia tidak memungkiri jika tidak memiliki pakaian musim semi lagi, karena semua pakaian lamanya sudah dibuang. Apalagi gajinya pun rasanya tak akan bisa membeli banyak baju. Dia butuh baju baru sehingga meskipun enggan, Renata tidak bisa menolak. Setelah Renata 2 kali masuk keluar kamar pas, dia menyerahkan beberapa potong pakaian pada Pramuniaga. Total pakaian yang sudah dipilihnya adalah 6 potong, dan dia merasa sudah sangat senang bisa mendapatkan pakaian-pakaian lucu. Dengan senyum di wajahnya, Renata berbalik, bermaksud melapor pada tuannya jika sudah selesai memilih. Namun ketika matanya sudah menemukan tempat tuannya berada, langkah Renata kembali berhenti. Dia mematung di tempat sembari melihat sang pemuda yang sedang melihat-lihat pakaian. Seolah menyadari sedang dipandang, Brian menoleh ke arah Renata. Kemudian melambaikan tangan singkat, memanggil gadis itu agar menghampiri. Coba ini, dan ini. Kalau tidak cukup, minta pelayan toko untuk mencarikan ukuran yang pas. Pemuda itu menyerahkan 4 potong pakaian pada Renata. Sepintas, dia memang menyuruh Renata mencoba pakaian-pakaian pilihannya. Tapi dari kalimatnya, pemuda itu seperti tidak menerima penolakan. Dengan kata lain, baju-baju pilihannya harus dibeli. Suka tidak suka, kecuali ukuran yang pas di tubuh Renata sudah habis, maka Brian akan menerima. Di luar dugaan, Renata senang dengan baju-baju pilihan tuannya. Modelnya bagus dan tidak membuatnya kelihatan lebih tua daripada umurnya sekarang. Pada akhirnya, Renata mengantongi 10 potong pakaian baru, yang lagi-lagi bukan berasal dari kantongnya sendiri. Sudah tak terhitung berapa banyak rasa terima kasih yang harus Renata sampaikan pada pemuda itu. Ayo pergi. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pramuniaga, gadis itu berbalik dan kembali mengekor pada tuannya. Kali ini berbeda dengan rute menuju toko sepatu atau toko pakaian. Brian melangkahkan kakinya ke arah yang berlawanan, entah mengarah kemana. Tidak ada pertanyaan sama sekali seiring langkah mereka terbentuh. Renata juga tidak berani menebak-nebak akan dibawa kemana dia setelah ini. Sampai pemuda itu berhenti di sebuah toko. Toko yang membuat Renata diam-diam membelalakan matanya. Toko perlengkapan bayi. Setelah diam selama beberapa detik, Brian akhirnya melangkah masuk. Di dalam hati, dia merasa bodoh karena masuk ke dalam toko seperti ini. Tempat itu amat asing untuknya yang terlihat tidak cocok berinteraksi dengan anak-anak. Tapi keadaan mengharuskan dirinya masuk ke dalam dan memilih beberapa barang di dalam sana. Berkebalikan dengan Brian, Renata tampak cukup menikmati berada di dalam toko itu. Pernak-pernik bayi yang lucu-lucu membuatnya tersenyum. Sesekali tangannya terulur untuk menyentuh mainan yang tergantung. Ketika keduanya berhenti di salah satu lorong, Brian mendadak mengambil tas belanjaan di tangan Renata, membuat gadis itu sedikit kebingungan. Bantu aku memilihkan benda-benda bayi ini di sini. Kalimat singkat itu bagaikan tanpa penjelasan. Ada banyak benda-benda bayi di sini, dan Renata tentu tidak bisa membantu jika tidak tahu tujuan membelinya. Maksudnya? Brian memejamkan mata. Dia menarik napas panjang. Jujur, dia bingung jika harus mengatakan seperti apa, karena ada sedikit keenggaan. Biar bagaimanapun, benda-benda yang akan dibelinya akan diberikan pada anak sepupu tertuanya yang baru lahir. Yah, sepupu tertuanya paling menyebalkan itu.
Saking sebalnya, Brian tidak ingin memberikan apa-apa. Tapi berhubung dia melihat ada sedikit perubahan sikap setelah istri si Popunya hamil, mau tak mau Brian pun jadi merasa ingin memberikan sesuatu. Sepupuku baru punya anak pertama 2 minggu lalu. Bantu aku pilihkan kado untuknya. Anggukan pelan muncul sebagai tanggapan dari Renata. Kepalanya pun segera menoleh ke kanan kiri, mencari barang apa yang sekitar cocok diberikan pada bayi yang baru saja lahir, ataupun pada orang tua yang baru memiliki bayi pertama. Jelas dia tidak akan menawarkan kotak bayi, karena orang tua bayi pasti sudah membeli lebih dulu. Bagaimana jika memberikan peralatan mandi bayi? Bukankah mereka bisa membeli sendiri kalau cuma peralatan mandi? Acara belanja mereka kali ini diwarnai sedikit perdebatan antara dua orang yang sama-sama belum pernah merasakan memiliki anak pertama. Perlahan namun pasti ada sebuah hubungan tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Kalian bisa menebak di kolom komentar apakah Renata atau Brian akan berpacaran atau sepasang kekasih. Komentarnya di kolom komentar ya. Thank you, tunggu episode selanjutnya. Bye bye.